Saudara pemirsa, kali ini kita akan berbicara mengenai melihat sisi baik seseorang. Melakukan sesuatu yang baik saat ini akan membawa kita kepada sebuah tempat terbaik pada momen berikutnya. Demikian kata Barbara Ann Kipfer. Sebenarnya tiap orang mempunyai sisi yang baik dalam hidupnya. Ini merupakan suatu jaminan. Hanya karena lingkungan yang melihat kekurangan dari diri mereka saja membuat mereka menjadi terpuruk. Alkisah ada 3 tukang kayu yang bekerja untuk membangun sebuah istana. Tukang kayu pertama ketika ditanya, "Sedang apa engkau?" Ia berkata bahwa ia sedang menyerut kayu. Ketika tukang kayu kedua diberi pertanyaan yang sama, ia menjawab bahwa ia sedang membuat bangunan. Sedangkan tukang kayu yang ketiga berkata bahwa ia sedang membuat istana. Banyak orang melihat dirinya sebagai tukang kayu pertama. Ya, saya bekerja untuk kehidupan. Atau tukang kayu kedua, tujuan saya menyelesaikan pekerjaan saya. Sedangkan yang ketiga, bekerja untuk mewujudkan impiannya. Berbeda sekali hasilnya kalau kita bekerja dengan tujuan untuk memenuhi impian kita. Sebaiknya kita perlu mengatakan kepada setiap orang bahwa mereka memiliki sebuah aset. Aset itu berarti mereka memiliki sisi yang baik dalam kehidupan mereka. Bedanya, ada yang memiliki aset sedikit dan ada yang memiliki aset yang besar. Apakah kita berpikir sesuatu itu bagus atau suatu aset atau buruk, yaitu suatu kekurangan, itu tergantung pada bagaimana kita memandangnya. Seperti tukang kayu yang kedua melihat asetnya adalah bangunan, sedangkan yang ketiga melihat istana. Kalau Anda sadar, pasti kebanggaan yang berbeda antara bangunan dan istana, bukan? Ini adalah masalah persepsi kita akan aset yang kita miliki. Seringkali seorang pimpinan melihat pegawainya dari sisi buruknya. Ia mungkin kesal melihat prestasi buruk pegawainya dan kalau bisa ingin memberhentikannya. Ia disarankan seorang konsultan untuk mengubah sikapnya. Cobalah melihat orang dari sisi baiknya. Mula-mula ia tidak percaya bahwa kalau ia melihat sisi baik dari pegawainya bisa membawa perubahan. Tetapi akhirnya ia ingin mencobanya. Ia berkomunikasi dengannya dan mencoba memuji penjualan yang dicapainya, walaupun tidak banyak. Ternyata setelah pujian itu membuat penjualan sang pegawai meningkat. Masalahnya, apapun prestasi seseorang, kita bisa melihat dari sisi buruknya atau baiknya. Kalau kita melihat dari sisi baiknya, maka hal itu akan meningkatkan harga dirinya. Kalau kita melihat sisi baik seseorang, maka akan ada perubahan yang dilakukan orang itu, betapa buruk prestasinya sekalipun. John D. Rockefeller, seorang usahawan yang sukses, selalu memberikan penghargaan yang tulus. Ketika salah satu mitranya, Edward T. Bedford, mengalami kerugian $1 juta karena melakukan pembelian terburuk di Amerika Selatan, John Rockefeller tidak mengkritiknya, saudara, karena ia tahu temannya telah berusaha sebaik mungkin. Ia bahkan memberikan penghargaan. Ia berkata demikian, "Selamat karena engkau telah berhasil menyelamatkan 60% uang yang telah diinvestasikan." Itu luar biasa, kata Rockefeller. Selanjutnya ia berkata, "Kita tidak selalu berhasil meningkat demikian baik." Nah saudara, kalau orang diberhentikan karena perusahaan merugi, maka ia masih memiliki harga diri. Tapi kalau ia dipecat, ia akan kehilangan harga dirinya. Mereka akan mengalami sakit hati dan membenci dirinya dan mungkin juga perusahaannya. Ketika mereka pulang, keluarganya mempunyai perasaan, "Kamu itu tidak dapat melakukannya, makanya kamu dipecat." Rasa malu karena dipecat akan membuat dia memiliki perasaan sebagai manusia kelas 2. Coba kita ubah.
melipat gandakan usaha kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita sebagai orang penting, orang khusus, orang unik, dan berpotensial. Bob Brenner berkata, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk memuji seseorang di depan publik. Mary K.S., penemu alat-alat kecantikan, mengerti pentingnya membuat anak buahnya mengerti nilai yang ada pada mereka. Ia berkata bahwa setiap orang mempunyai sebuah sinyal yang tidak terlihat yang berkata, buatlah saya penting. Jangan lupakan pesan ini bila kita berhubungan dengan orang segala umur. Coba Anda bayangkan staf ahli Anda di rumah. Kalau dia pulang kampung, maka Anda baru merasa betapa pentingnya perannya dalam rumah tangga Anda, bukan? Anda akan kebingungan tanpa dia dan harus bekerja ekstra, sehingga pencapaian prestasi kerja Anda menurun. Anda baru bisa menghargainya waktu dia sudah pergi. Oleh karena itu, hargailah dia waktu bekerja untuk Anda. Maka mereka akan bekerja lebih baik kalau Anda memberi penghargaan atau melihat dari sisi baiknya. Untuk bisa berhasil mempengaruhi orang lain, membuat mereka mau mendukung kita dengan antusias, dan menyebabkan mereka mau bekerja dengan kita, bangkitkan hal yang baik dalam diri mereka. Jangan pernah merendahkan mereka. Tidak ada orang dapat dibuat produktif atau lebih bahagia atau lebih baik dengan cara merendahkan harga diri mereka, mempermalukan, mengancam, atau menghina mereka. Namun yang kita sering lihat, kita sering mempengaruhi orang dengan memarahinya, bukannya dengan menunjukkan hal baiknya. Menekan orang, bukan memuji mereka. Orang yang diperlakukan demikian, bukannya makin baik saudara, malah akan makin buruk kerjanya, dan akhirnya merugikan perusahaan di mana ia bekerja. Dalam perusahaan yang baik, semua orang saya katakan adalah penting, dan mereka diciptakan sama tanpa peduli tugas apa yang mereka kerjakan. Kalau Anda mau sukses, perlakukanlah setiap orang sebagai pribadi yang besar, pribadi yang penting, yang diperlakukan dengan hal yang khusus, dan kita membuat hidup kita menjadi lebih menguntungkan bagi diri kita sendiri. Anda tidak percaya? Lakukanlah, maka Anda akan menuai hasilnya. Karena seseorang tidak seharusnya dinilai berdasarkan wajahnya, kebiasaannya, maupun penampilannya, tetapi harus dinilai berdasarkan karakter, pandangan, dan hasil kerjanya. Lebih baik dipuji oleh hasil kerja sendiri daripada oleh perkataan orang lain.